hands on pada mata kuliah infrastruktur otomasi jaringan. Jadi kali ini saya akan hands on build a sample web app in Docker container. Jadi sini ada bagian ringkasan alur labnya. Jadi lab ini itu terdiri dari 4 bagian utama yang saling berurutan, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan dan mengotomatisasi deployment aplikasi web sederhana menggunakan Bash and Docker. Jadi tujuannya itu kita tuh sini tuh membuat script based user input sederhana. Kemudian fungsinya itu meminta input nama dari pengguna dan menampilkan kembali. Setelah itu ada konsep utama, yaitu pengguna, perintah dan perintah read untuk variabel. Kemudian kita tuh membuat dan modifikasi aplikasi web Flash. Ya, tujuannya itu membuat aplikasi Python itu menggunakan framework Flash ya. Jadi langsung saja kita akan mulai. Langsung saja kita mulai. Sini kita akan memasukkan perintah cd lab ya, cd lab sample. Sebentar, cd lab labs labs and dev net. Jadi kita akan mengakses directory crc crc sampel wp. Oke, setelah itu masuk ke touch user input ya, touch user input. Oke. Kemudian kita akan buka dan edit filenya di dalam nano kita buka sini, nano user kemudian di sini ada file. Kita akan masukkan teks berikut. Kita akan masukkan teks ini ke dalam file nano. Setelah itu kita akan Ctrl X ya, dan Y untuk menyimpan file nano tersebut. Kemudian kita akan jadi di sini itu ada penjelasan ya. Jadi ini memberitahu Bash ini memberitahu sistem bahwa script ini tuh harus dieksekusi menggunakan shell bin bash. Jadi
Ada lagi echo titik strip n itu menampilkan pesan untuk mencegah newline agar kursor tetap di baris yang sama. Kemudian ada read username, itu membaca input pengguna dan menyimpannya ke variabel yang bernama username. Kemudian ada lagi echo your name is it ya. Itu tuh menampilkan pesan dengan variabel yang diambil sebelumnya agar mudah diakses. Oke, kemudian lanjut. Setelah itu kita akan masukkan base user input sh. Base user input. Oke, enter your name. Oke, jadi setelah kita masukin perintah base user input sh, dia akan melakukan output enter your name, dan kita masukkan Bob sebagai nama. Oke, kemudian keluar your name is Bob, dia akan mengeluarkan output. Jadi kemudian kita akan lanjut. X2LL. Kemudian lanjut, kita akan ganti nama file dan akses ekstensi. ILS. Kemudian kita akan mengubah izin file agar executable untuk all user ya. Masukkan perintah chmod plus nx user input sh. Coba. Oke. Kemudian sini kita ls lagi. ls l user input titik sh. Oke. Step 8, rename to fill the remove extension. Kita akan ganti nama dan hapus ekstensi. mv user input sh user input. Oke, sudah. Kemudian kita akan menjalankan script kedua sebagai program menggunakan perintah titik input. Kita akan masukkan Bob. Oke, sudah. Kemudian kita akan lanjut part 3
kita akan create a sample web app. Kita akan install pip 3 install flash. Kita akan install flashnya pip 3 install flash. Oke, kita install flashnya sudah. Kemudian setelah itu kita akan buka file Python. Kemudian kita akan salin teks tersebut. Kita akan buka file Python sample app ya. Perintah nano sample app oke. Dan kita akan hapus ini. Coba Ctrl X nano sample app.py. Akan sampel nano sampel app. Oke. Kita akan hapus ini. Dan kita akan salin from flash import request. Setelah itu akan sample flash name. Oke, setelah itu kita akan masukkan sample root. Oke. Kecilin. Oke, setelah itu sini lagi kita akan masukkan lagi if name main sample run host 00 port 8080. Oke. Ya. Kemudian sini kita akan simpan Ctrl X Y. Oke. Jadi pada penjelasan yang ini tuh, pada flash from import itu kita akan import class flash dan object request yang dibutuhkan. Kemudian sample flash itu membuat instance dari aplikasi flash. Sample root itu kita itu tuh ada sebuah dekorator yang mengikat fungsi main URL root. Kemudian ada return yaitu fungsi main yang mengembalikan string dan menyertakan IP address klien yang diambil dari quest remote ADDR. Kemudian ada if name main itu memastikan server hanya berjalan saat script dieksekusi secara langsung. Kemudian kita akan jalankan aplikasi web tersebut. Jalankan Python 3 sample app. Oke. Udah jalan, jangan tutup ya. Setelah itu buka terminal baru ya. Oke. Sini ada flash your subscribe and Python server is running.
Oke. Dan kita coba kita masukkan pada tersebut, menjalankan. Di sini keluar you are calling me from 127.0.0.1. Outputnya ya. Kemudian kembali ke terminal tempat server jalan, kita akan tekan Ctrl C. Oke, jalan Ctrl C. Setelah itu kemudian part 4 kita akan mengonfigurasi aplikasi web menggunakan file website. Oke, kita akan modifikasi kode flash untuk menggunakan file HTML dan CSS yang sudah ada di direktori template dan static. Kita akan buka lagi. Oke, sebentar ya. Ini CAT index ya. Oke, kemudian sini kita akan buka CAT X index. Apa ini? Oke, CAT index tempat index. Setelah itu kita akan buka lagi CAT static CSS. Oke, sudah. Setelah itu kita akan update script Python nano sampel ya, kita cari nano. Oke, setelah itu kita akan menambahkan from sini tuh sudah kita from flash import request, kemudian kita tambahkan lagi from flash import render. Oke, kemudian bagian render template, mana render template,
bagian sampel, kita masukkan bagian sampel root ya, sampel root. Return sini kita akan mengganti ya, ini mengganti atau ditambah ini, sampel root define. Oke, kita hapus ya, ini kita hapus. Render template. Salah saya, template and oke, sudah kita save XY. Oke, kemudian kita akan, jadi penjelasan pada kode ini yang kita ubah tadi itu from flash import dan template, itu kita mengimport fungsi yang memungkinkan flash akan render file HTML-nya. Kemudian ada return render template, yaitu kita memberitahu flash untuk mencari dan menampilkan file index HTML yang dari direktori template. Oke. Kemudian kita akan jalankan aplikasi web tersebut. Python sampel oke, jalankan lagi. Oke, sini terdapat indeks HTML-nya, tampilannya berubah. Tadi tidak memiliki suatu tampilan yang berwarna biru, sekarang memiliki ada tambahan tampilan yang sudah kita ubah tadi. Kemudian kita tekan Ctrl C lagi. Part 5 kita akan sini ya, part 5 kita akan membuat script bash untuk membangun dan menjalankan Docker container. Oke. Oke, lanjut. Dan sini kita akan masuk apa ini? Sampel. Kita masih berada di sampel app. Oke. Setelah itu kita akan masuk nano sampel ls. Oke, sampel ya, nano, dan sampai salah. Oke, sudah masuk ke nano sampel sh. Kemudian kita akan menambahkan script semua perintah ke dalam sampel apps tersebut. Salin saja. Kemudian oke, binbash ini kita oke, dan tersebut kita akan tambahkan lagi menyalin file aplikasi dan website dua ya, cp
kita akan membuat docker file dengan perintah echo from python template dir docker file. Oke, kemudian echo run, kita masukkan echo from, masukkan dulu. Banyak. Setelah itu echo run pip install ya. Oke. Setelah itu masukkan lagi echo and copy. Kita akan mengcopy. Oke. Setelah itu echo expose ya dengan port 80. Sekali lagi echo cmd python. Salah. Nggak mau ya. Copy, paste. Kemudian bagian 4 kita akan membangun image docker. Akan tambahkan cd temdir paste. Oke. Kemudian yang kelima, kita akan menjalankan kontainer docker ya. Docker. Oke. Dan sini tambahkan lagi cd temdir docker build. Docker run tnd. Oke, kita akan X. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan docker. Docker build run ya. Sekarang itu kita akan jadikan script extable. Walah, salah ya. Ini part 6 ya. Oh, sudah masuk part 6.
script chmod. Oke, kita lanjut. Jadi setelah itu kita akan menjalankan sebentar, bash titik sampel app titik sh. Oke, bash sampel. Oke, kita tunggu saja, itu akan berjalan ya. Oke. Oh, baik, setelah kita masukkan perintah ini sudah berhasil, kemudian kita akan ngecek dengan ls time dir ya. Kemudian kita akan masuk ls time dir. Oke, ada docker file. Oke, ada ya. Kemudian kita akan cat time dir docker file. Oke, jadi penjelasan ini kita sudah dapat memastikan file disalin dengan benar ya, dan docker file dibuat dengan sintaks yang benar. Kemudian kita gunakan CRL untuk melihat aplikasi web yang jalan di dalam Docker. Perhatikan IP address ya. Oke, kemudian kita akan jalankan. Kemudian coba jalankan. Oh iya, apa ini? Coba. Wow.
Sabar. Oke, jadi sini tuh ada beberapa kesalahan ya. Ketika saya bentar. Ketika saya memasukkan QR HTTP ini, di sini tuh mana ya? Bentar. Dia itu violet. Jadi ada beberapa yang saya ubah di dalam file tersebut, di dalam nano ini. Jadi saya tuh mengubah di bagian sini tuh kita mengganti jadi dokeran d min p 8080. Jadi port 80 dalam kontainer tuh agar bisa dijalankan gitu. Setelah saya masukkan perintahnya lagi, perintah ini QRL ini sudah bisa, dan kemudian saya tes di ini dan dia berhasil. Nah, berhasil juga. Ya, tutup. Itu berhasil. Oke, mungkin jadi setelah itu kita akan lanjut lagi. Mana tadi? Setelah nah, mana tadi nih? Part 5, part 6. Oke, ini sudah. Oke, setelah itu kita akan masukkan IP address sample running, kita udah masukkan ya, sample running, kemudian run ya, sample udah, dan start. Oke, sudah. Stop time. Oke, kemudian kita cek lagi docker ps. Salah. Oke, sudah ya, sudah berhasil status port. Oke. Sudah dihapus. Stop ya. Oh iya, belum kita stop ya. Docker stop sample running. Oke. Docker ps min. Oke. Status excited ya, sudah stop ya. Dan Oke, ini start lagi, restart. Oke. Oh, ini menghapus ya. Kita hapus coba. Oke, cek. Oke, sudah terhapus. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.